Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Makanya keyakinan kita masih hakul yakin, bahkan masih kamalan yakin, masih sempurna akan keyakinan kita. Jangan sampai syak, jangan sampai was-was, jangan sampai ragu dalam kolbun kita. Kalau kolbunnya kita ragu, repot. Mesti mantap hati kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di rumah aja kan, datang ke air aja kan, Fatihah aja. Karena yakin kitanya, hatinya udah insya Allah sehat, baik. Hati. Nah hatinya ini masih yakin juga, masih bersih. Bersih dari apa hatinya? Dari sifat iri, sifat sombong, sifat dengki, sifat kibir. Buang tuh dalam hati kita. Nah, kemudian bohong, buang. Kalau Ustaznya ngebuang dulu, akhirnya kagak manjur. Betul? Apalagi Ustaznya punya bininya 2. Wah, udah repot lagi aja. Udah. Ini datang Ustaz Ono katanya ini akhirnya kagak manjur, biasanya manjur. Ini kagak manjur ya? Ya bininya 2. Bohong dulu kan repot Ustaznya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul a'la wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu rasuluh nabiyul mustafa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati wabil khusus keluarga besar Bapak Haji Naim beserta keluarga besarnya. Yang saya hormati pengatur acara Bapak Haji Hamdani. Yang saya hormati Bapak Ustadz Anwar Sulaiman. Yang saya hormati Bapak Ustadz Nurman Syah. Yang saya hormati Bapak Ustadz Dedi Burhanuddin. Dan yang saya hormati Bapak Ustadz Are, para bapak, para sepuh, para haji semuanya yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur, yang berikan nikmat kepada kita semuanya, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman Islam, sehingga kita dapat berkumpul tentunya dalam acara takziah di malam ke-7, yaitu di Ibunda atau Ibu Hajjah Komariah Ibu Haji Munasih bin Haji Bayar, Bapak Haji Munasih bin Haji Bayar. Mudah-mudahan almarhum tentunya amaliyahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditempatkan di sisi yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keluarga yang ditinggalkan tentu ada dalam kesabarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Shalawat dan salam Allah limpahkan pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya. Insya Allah kita semua nanti di yaumil qiyamah tentunya selalu mengharapkan akan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para bapak jamaah takziah yang sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kita melangkah akan kebaikan, tentu itu semuanya dicatat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita ibadah, tentu itu disertai ada keimanan dalam hati nuraninya. Keimanan yang kita pupuk, keimanan yang kita jaga,
keimanan yang kita pelihara dari mulai kecil sampai dengan besar, sampai kagak ada ajal, kagak ada ruh, mesti kita jaga keimanan tersebut. Jangan sampai keimanan kita rapuh, jangan sampai keimanan kita kendor, jangan sampai keimanan kita loyo, apalagi keimanan kita bisa dijual beliin dengan pangkat dan jabatan, dengan harta dan sebagainya. Kalau sudah keimanan bisa dijual beliin sama pangkat, sama jabatan, sama harta, tentu itu akan rusak dirinya dan akan hancur golongannya serta bangsanya. Nah, oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keimanan itu apa? Al-imanu yajidu wa yanqusu. Iman kita ada kalanya nambah, iman kita ada kalanya ngurang. Di saat iman kita tambah, di saat kita kumpul kayak model demikian, tahlil, baca Yasin, baca surah Ikhlas, baca An-Nas, Falaq dan sebagainya, doa, baru iman kita nambah. Iman kita kendor, ya kan? Iman kita kendor, dangdut sambil nyawer, ya kan? Apalagi kartu gape sama duitan, apalagi narkoba, imannya kagak ada. Apalagi mancing, ada yang dari mancing ada? Ngaku aja sih, susah lagi romannya. Orang dengar aja di sini masih. Alamak kayak ketinggalan ya mancing mah. Itu iman-iman kita tuh mesti dijaga. Jangan sampai kurang. Kalau bisa nambah iman kita. Bahkan Rasul pun menjelaskan, an-nasa'irul imani ayu a'lamuhu arbatu asya'a. Sesungguhnya tanda-tandanya iman, ciri-cirinya iman, paling tingginya posisinya iman kita itu ada 4 perkara. Yang pertama apa? Yang pertama taqwallah. Takwa maring Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mau takwa apa takwa? Khotib sering baca, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Melaksanakan apa saking diperintah Allah lan ngadohi apa saking dilarang maring Gusti Allah. Itu mana takwa? Apalagi takwa itu cuma begitu aja, tidak. Kita bantu misalnya ekonomi sama keluarga yang kekurangan, takwa. Kita bantu misalnya sama saudara sama yatim piatu dengan harta kita, takwa. Kita bantu dengan doanya nggak mampu, takwa. Kita bantu misalnya dengan tanda tangannya yang lurus saja, takwa. Kita bantu misalnya sahabat kita misalnya penuh dengan saran dan doa, takwa. Banyak makna takwa di selain daripada ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah-ibadah ini jangan sampai kita campur adukan. Apalagi ibadahnya sambil bercanda, sambil main-main, sambil bergurau. Kalau misalnya orang-orang yang selalu ibadah sholat fardu, imma sholat sunnah sambil main-main, Allah sudah jelasin in dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza nadaitum ila sholati ittakhidhuha hujwa wa la'iba dzalika bi annahum qaumul la ya'qilun. Wa idza nadaitum ila sholati, dan ketika dipanggil untuk melaksanakan ibadah sholat fardu yang 5 waktu, ittakhadhuha, semuanya pada laksanain, ngikut semuanya. Imam takbir ya kita ngikut juga takbir, imam ruku ya kita juga ruku, imam sujud ya kita sujud, ikut berjamaah, ikut melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu ataupun sholat sunnahnya. Ittakhadhuha, namun hujuau walaiba, sholatnya sambil main-main, sholatnya sambil senda gurau. Yang gimana katanya Pak Kiai, Pak Ustadz, sholat yang sambil main-main, yang sambil gurau-gurau. Hukum kagak tegas, rakyat ditindas, rakyat dibohongi, rakyat didolimi.
transaksi narkoba di mana-mana, kartu gapeh mandutan di mana-mana, main wadon juga dan sebagainya. Itulah yang sholatnya sambil main-main, sholatnya sambil bercedakuro. Siapa? Baik kalangan umat Islam, baik di legislatifnya, yudikatifnya, ataupun eksekutifnya. Kalau sudah begitu sholatnya sambil main-main. Hujua walaibah. Ayat yang selanjutnya bagaimana? Dari kafi annahum kaum la yaqilun. Yang model demikian, orang-orang yang demikian, kelompok yang demikian, itulah orang-orang yang tidak mempunyai akal. Kalau sudah tidak punya akal, berarti pada gila itu semuanya. Ngeri kalau begini. Bang Epul sih, jangan lupa kita kalau datang marah lebih katanya. Begitu. Bang udah bayar berapa ini Bang Epul? Jujur rohani begitu. Bang ngopi gitu tapi jangan kagak datang nih. Nih Bang Petunjuk tanya, kagak enak sama Bang Haji Hamdan, begitu. Bisa naik, emang mau bayar berapa? Bang Epul, mau manggil Abi nih. Oh, Masya Allah. Habis ada aja. Nah itu sholat yang sambil cedaguro, yang sambil main-main. Bukan kayak misalnya anak kecil lagi rokok didorongin, bukan. Hukum yang kagak tegas, ya kan? Selalu dibohongi, ya kan? Transaksi narkoba di mana-mana, baik di lapas ataupun di mana-mana, main kartu kambo sama duitan, ya. Terus juga istilahnya mancing sama taruhan, mancing sih mancing, sholat baru jangan ditinggalin. Ini kadang-kadang mancing juga, sholat kagak. Ini yang bikin PA tuh orang tuh. Orang Solo, iya orang Solo ini kagak terima juga tuh. Masya Allah, Allah. Ya. Itu pertama takwa. Wah, takwa mari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2-nya apa? Cirinya iman dan tandanya iman. Yang nomor 2-nya al-haya'u, malu pada Allah Subhanahu wa taala. Malu sama Allah. Jangan malu sama tetangga kita. Jangan malu sama teman kita, sama sahabat kita. Malunya sama Allah Subhanahu wa taala. Malu kalau kita kagak sholat. Lagi mancing teman si A sholat, kita kagak sholat, malu sama Allah. Waduh si A sholat, gue kagak sholat. Begitu. Malunya sama Allah. Enggak usah malu sama mertua, sama besan, sama misalnya sahabat, sama gurunya, kagak usah. Malu sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia yang sudah melanggar akan larangan Allah Subhanahu wa taala, baik di hukum Al-Qur'annya ataupun hukum Al-Hadisnya, bahkan di hukum pemerintahannya, berarti orang-orang yang model demikian tersebut berarti tidak ada malunya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan tidak ada imannya. Al-haya'u minal iman. Malu itu tidak ada imannya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3-nya apa? Yang nomor 3-nya as-sabr, masih banyak sabar. Kita lagi diuji nih, negara kita nih, dengan COVID-nya, pandemiknya, COVID-19. Dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Berapa bulan tuh? 9 bulan. Dari Maret tuh, dari Maret, April, Mei, Juni, udah mulai. Masih banyak sabar kita. Walaupun misalnya kita dilanda negara kita ini dengan berbagai macam penyakit, terutama penyakit COVID ini dan pandemi ini semuanya asbabnya, kemudian sebabnya karena ulah tangan manusia. Tangan manusia. Kenapa sampai Allah beriin begitu dahsyatnya penyakit COVID ini? Tidak saja di negeri kita Indonesia, bahkan seluruh dunia Allah beriin yang namanya COVID-19. Ini karena semuanya ulah tangan manusia. Ulah tangan manusia. Di Arab aja, anaknya aja ingin ngegeser posisi nggak tahu siapanya, kedudukannya. Semuanya ini ulah tangan manusia. Hukum kagak tegas. Yang salah kadang-kadang dibelain lulu. Yang benar kadang-kadang disalahin lulu. Kagak tegas. Ini semuanya ulah tangan manusia. Kalau
sudah sebab tangan manusia, Allah sudah jelasin di dalam Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan itu oleh sebab ulah-ulah tangan manusia. Syekh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memanai al-birru wa al-lisan, al-bahru wa al-qalbu, fa idza fasadatul lisan bakat alaihin nufus. Apabila rusak lisan maka nangislah jiwa. Kadang-kadang lisan bisa ngomong lulu, kenyataannya kagak ada, prakteknya nol. Lisannya sudah rusak, ngomongin orang, gibahin orang, hasud sama orang, dengki sama orang. Nih, lisan. Kalau sudah lisannya rusak, faida fasadul lisan bakat alaihin nubus, maka nangis jiwanya. Jiwanya nangis. Kok kenapa badan kita bisa begini? Ngomong jiwa. Telinga ngomong, hidung ngomong, mata ngomong, lidah ngomong, tangan ngomong, kaki ngomong, seluruh ngomong. Akibat lisan tersebut. Namun kebanyakan manusia kagak bisa menghayati akan makna kehidupan yang sebenarnya tersebut. Wa al-bahru apa? Wa al-bahru kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an memanai al-qalbu. Faida fasadil bahru bakat alaihil malaika. Apabila rusak hatinya maka malaikatnya nangis. Kalbunya yang mesinnya kita dikir, kadang-kadang kagak dikir. Mau tidur pun udah pegang HP, BAB pegang HP, enggak bapaknya, enggak maknya, anak juga sama, apalagi lagi PJJ, pembelajaran jarak jauh. Sekarang nih ya kan, nggak bisa ngerjain bocahnya, emaknya lagi masak juga nih, mak tolong mak kerjain dulu, kan gitu nih. Sholat pakai jarak. Kenapa? Padahal istawu bakum bis sholat rapatkan lo lurus. Memang orang Islamnya PA juga kadang dibohongin mulu sih. Bener iya. Perintah Rasulullah bakum bis sholat rapatkan barisan tersebut. Kalau sudah rapat akan kokoh, akan kuat. Kalau sudah bisa ya otomatis pengaruh dari Cina pun masuk sama kita. Nggak dipikir sih. Coba pikir yang mantap logikanya. Masih benar-benar ya. Masih ibadah mantap sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bapaknya masih sholat, anaknya suruh sholat. Yang HP tinggalin dulu dah gitu, enggak apa-apa. Dah. Tinggalin. Yang penting hati kita tetap ibadah mantap sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah hati kita dikir ala bidzikrillah tatmainnul qulub, bahwasanya dengan jalan zikir kita hati kita nyaman, hati kita tentram, hati kita loh jinawi. Lagi ngejentul di warung baca sholawat aja, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, atau tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau sebisa-bisa kita wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Monggo silakan. Mau pakai sholawat misalnya silakan. Kalau sholawat pakai 124.000 sholawat. Kerjain tuh 124.000, kerjain sholawat tuh. Bunyi sholat gimana katanya? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Gak usah pakai puasa. Satu waktu misalnya, satu waktu 1.000, 5 waktu sudah 5.000. Paling 24 hari kelar itu sholawat. Itu sholawat yang awal yang Allah beriin pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sholawat masjid dan jumlahnya 124.000? Jumlah para anbiya semuanya ada 124.000 para anbiya. 313 dari nabi dan rasul, 25 nabi yang wajib kita ketahui, 5 nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. 124.000, udah itu dijajain tuh sama kayak sebelum lagi, udah kerjain aja, gak usah nanya. Ntar juga nggak baca bagusan ada yang nanya belum berubah soal kadang-kadang. Ya udah kerjain aja, dijajain ya, bagus pokoknya udah kalian dijajain itu. Sallallahu ala Muhammad bunyinya 124.000.
Kalau datang ke majlis Ustaz Aceh Lukman Hakim, repot. Ustaz Aceh Lukman Hakim rokoknya apa? Belum amponya lagi aja, belum bawa kopi gulanya, tehnya, waduh banyak bener. Ya, banyak bener kalau datang ke semuanya kan, dari sini aja. Itu anak dijajahi sama almarhum Muhammad Haji Qasim, Gunung Jati Cirebon. Jadi ngomongnya, yai muda katanya, udah banyakin baca sholawat 124.000 katanya. Emang mah apa? Udah baca aja, yai muda begitu, yai muda baca aja udah, insya Allah. Tuh ya, 124.000. Ingat-ingat tuh, sesuai dengan jumlah para ambiya semuanya. Makanya masih mantap ibadah mari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sabarnya masih benar-benar walaupun keadaan begini juga, tetap kita masih banyak sabar. Kita semuanya ngadu sama Allah, Allah akan kasih jalan keluarnya. Enggak usah kita ngeluh mah ngadunya sama Allah. Ngadunya sama Allah. Enggak usah kita ngeluh, kadang-kadang kita ngeluh nih. Ngadu sama teman kita. Ngadu sama bapak engkong kita. Ngadu kadang-kadang sama guru masih mendingan tuh. Sama guru mah masih kasih solusinya, nasihatnya sama guru mah. Kasih tahu. Kalau misalnya sama temen yang sentimen, ente sih ngadu sama kita. Kan begitu. Di kompor-kompor lagi ada udah. Ngadu langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Makanya keyakinan kita masih hakul yakin, bahkan masih kamalan yakin, masih sempurna akan keyakinan kita. Jangan sampai syak, jangan sampai was-was, jangan sampai ragu dalam kolbun kita. Kalau kolbunnya kita ragu, repot. Mesti mantap hati kita sama Allah Subhanahu wa taala. Di rumah aja kan datang air aja kan Fatihah aja. Karena yakin kitanya, hatinya udah insyaallah sehat, baik. Hati. Nah hatinya ini masih yakin juga, masih bersih. Bersih dari apa hatinya? Dari sifat iri, sifat sombong, sifat dengki, sifat kibir. Buang tuh dalam hati kita. Nah, kemudian bohong, buang. Kalau Ustaznya ngebuang dulu, akhirnya kagak manjur. Betul? Apalagi Ustaznya punya bininya 2. Wah, udah repot lagi aja. Udah. Ini datang Ustaz Ono katanya ini akhirnya kagak manjur, biasanya manjur, ini kagak manjur ya. Ya bininya 2. Bohong dulu kan repot Ustaznya. Masya Allah ya. Nah itu masih sabar. Yang terakhir, yang nomor 4 masih syukur. Syukur mari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah syukur sedikit kita syukurin, banyak pun kita syukurin. Enggak usah sampai ngerasula, enggak usah sampai kita sedih, enggak usah sampai kita misalnya aduh gimana ya Allah, enggak usah, syukurin aja. Alhamdulillah ya Allah, ini hari kita masih bisa ingat kepadamu ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, ini hari kita bisa tasbih kepadamu ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, ini hari kita bisa baca Al-Quran kepadamu ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, ini hari kita bisa santunin anak yatim dan doa apa ya Allah. Kita aja syukur. Kalau sudah syukur lazidan nakum, pasti akan tambahkan nikmatmu tersebut. Di samping syukur pun mesti kita istiqomah di dalam ibadah. Istiqomah continue di dalam ibadah. Ya, sholat sunnah rawatibnya, qobliyah, ba'diyahnya, sholat duha 2 rakaat aja, nggak usah banyak-banyak. Sholat taubat 2 rakaat, sholat tahajud 2 rakaat. Kalau mau sholat tasbih malam Senin jam 10 mulai itu, Ustaz Ari dalam ngikut sama tawasul. Sholat tasbih itu 2 rakaat aja, tiap malam Senin. Istiqomah, udah hampir 20 tahun tawasul. Ikutin menjalankan ibadah sholat tasbih. Kenapa? Allah kasih rahasia yang besar untuk orang-orang yang istiqomah menjalankan ibadah sholat sunat tasbih 2 rakaat, nggak usah banyak-banyak. Nggak kuat misalnya sebulan ya 2 minggu sekali, nggak kuat misalnya 2 minggu sekali ya seminggu sekali minimal. Nggak kuat misalnya seminggu sekali, sebulan kagak mampu, 2 bulan kagak mampu, minimal dari mulai lahir sampai kagak ada umur minimal melaksanakan ibadah sholat sunat tasbih 2 rakaat paling sedikitnya. Kenapa demikian? Ada asronnya Allah yang besar, ada rahasia Allah yang besar yang Allah akan beriin kepada orang-orang yang istiqomah dengan menjalankan ibadah sholat sunat tasbih. Kalau sudah istiqomah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu
alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu, sebenarnya orang-orang pada ngendika, pada ngomong, pada berkata, qalu rabbuna Allah, Allah yang aja wa jalla. Tsumastaqamu, kemudian pada istiqomah, ngajak Al-Quran dia istiqomah, sholat duha juga istiqomah, tahajud juga istiqomah, sholat tasbih juga istiqomah. Istiqomah, kalau sudah istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikatu, Allah turun rahmat untuk orang-orang yang istiqomah. Alla takhafu, jangan khawatir, walaupun keadaan covid juga, walaupun keadaan pandemi juga, kadang-kadang kerja 2 hari di rumah, misalnya 3 hari, biasanya bisa sekian, kita kok jadi kendor mulu, biasanya kian unit kok kendor mulu, sabar, tapi gitu. Yang penting Allah takhafu, jangan khawatir, wala tahzanu, jangan bersedih, wabshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Allah siapin surganya untuk orang-orang yang istiqomah, enggak nikmat. Kalau sudah istiqomah, makanya tandanya iman tuh, yang pertama mesti takwa mari Gusti Allah, yang keduanya malu kepada Allah, yang ketiganya mesti banyak sabar, dan yang keempatnya mesti banyak syukur mari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena sedikit kita syukurin, banyak kita syukurin. Kalau sudah syukur, insya Allah Allah tambahkan lagi dan nakum, pasti akan tambahkan nikmatmu tersebut. Mudah-mudahan ya kan almarhum tuh Bapak Haji Munasib bin Haji Bayar, tentu amaliannya terima Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di sisi yang bagi Allah Subhanahu wa taala, termasuk almarhum dan arwah yang lainnya, termasuk jamaah juga yang hadir semuanya, keluarganya, tentunya amaliannya terima Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di sisi yang baik bagi Allah Subhanahu wa taala.